Nah, jadi saya sangat senang ya bahwa ada grup yang berani bilang Jeffrey Moore ketinggalan zaman. Saya tunjukkan sedikit ya, ada video-video yang saya kumpulin ya di bagian ini ya, AI, EV, and other emerging techs ya. Ini video-video yang lebih kekinian ya dari tahun 2024 atau 2023 ya. Ini pembicaraan tentang innovators dilemma di dalam interpretasi yang lebih kekinian ya. Dari Profesor Galloway ini ngajarnya di New York University. Nanti ada chapter yang Bapak Ibu baca juga belakangan ya. Nah, lalu ini si Jeffrey Moore nih tampangnya kayak gini ya, diwawancara di satu podcast juga tahun 2024. Gimana Crossing the Chasm ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang nanti dipilih jadi lawannya grup 4 ya, berusaha memahami ya Crossing the Chasm karena harus ngelawan klaim ketinggalan zaman itu ya, coba dengar ini mungkin menolong ya. Terus ada teknologi-teknologi baru ya yang lagi hot zaman sekarang, misalnya Duolingo ini pakai AI buat belajar bahasa ya. Terus ini persoalan EV begitu ya. Ini Netflix sama YouTube ya, perangnya seperti apa. Kalau ini soal EV itu yang VW beli Rivian ya, perusahaan EV di Amerika gitu ya. Karena VW-nya mungkin menghadapi innovators dilema ya, tapi apa berhasil gitu ya dengan mencaplok Rivian gitu ya. Nah, jadi itu ada analisis-analisis yang lebih kekinian ya. Eh, Tampaknya sekilas sih berbagai teori yang kita bahas itu masih belum ketinggalan zaman, ya. Tapi kan tergantung ngerjain debatnya ya. Siapa tahu Bu Lantri dan teman-temannya apa ngerjain PR ya. Terus memang terbukti ya bahwa Jeffrey Moore ketinggalan zaman gitu misalnya. Jadi silakan mempersiapkan ya Bapak Ibu. Nanti Bu Lantri mohon mengumumkan lawan debatnya ya di grup WA. Oke. Nah, jadi itu materi-materi kita ya buat Bapak Ibu belajar kalau persiapan. Kita coba lihat sedikit ya bukunya Jeffrey Moore. Ini buku klasik, memang udah tua sih ya. Jadi kalau mau dibilang ketinggalan zaman bisa aja ya. Cuman argumennya apa gitu ya. Nah, kita coba lihat teorinya dulu ya supaya agak paham. Bapak Ibu sih udah nulis chatting, ada yang mungkin paham atau separuh paham ya. Bukunya kayak gini ya kalau dicari ya. Udah kuno. Nah, tapi dia pemahamannya muncul dari eh, segmentasi market itu punya ciri-ciri khas tertentu ya. Biasanya orang pikir kalau siklus adopsi teknologi baru itu bentuknya kayak gini ya. Ada innovators, ada early adopters, ini early markets istilahnya. Ini orang-orang yang mau coba-coba barang baru dan lain sebagainya ya. Pokoknya kalau keluar model baru mereka yang beli duluan, tapi ini jumlahnya kecil. Sedangkan produk itu baru bisa sukses kalau masuk ke majority market. Majority market ini besar gitu ya. Terus orang startup biasanya mulai di early adopter sama innovators nih, mereka karena berusaha menarik investor ya, bilang proyeksi-proyeksi kita kalau gede tuh jadi kayak gini keuntungan kita ya, karena market segmen kita yang kita berusaha eh, serang adalah sebesar ini gitu ya. Nah, disitulah halusinasi itu ya atau ilusi itu terjadi karena kata Jeffrey Moore sebenarnya antara early markets ini sama majority market ada jurang di sini, itu yang disebut chasm itu tadi ya. Karena dia bilang segmen pasar yang di depan ini yang early markets itu sifatnya berbeda dari yang majority market ya. Yang early adopters ini ngoprek nggak apa-apa, nyoba barang yang belum terlalu jadi nggak apa-apa, karena mereka mikir nanti buat masa depan ini itu bisa jadi hebat gitu ya. Tapi orang yang semacam itu dikit. Nah, majority market ini itu orangnya pragmatis semua. Kalau produk itu belum teruji gitu ya, nggak mau dia pakai gitu ya. Kalau udah teruji sekalipun, mereka maunya beli dari merek yang memang udah ternama, udah jadi gede gitu ya, yang semua orang pakai. Karena kalau dia nggak lihat orang lain pakai, dia nggak mau beli. Buat orang-orang yang pragmatis ya, yang di majority market, itu risiko gitu ya, karena nanti kalau barangnya nggak jalan gimana gitu ya. Kalau di servis nggak bisa, after salesnya bagus atau enggak? Ya, misalnya beli mobil lah. Beli mobil, oh ya hebat sih ini mobil baru. Teknologinya aja canggih gitu. Servisnya susah nggak gitu ya.
Siapa yang pakai? Tetangga saya nggak ada yang pakai semuanya gitu misalnya. Nah, yang pragmatis itu yang majority market rata-rata kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu startup terus datang dengan mimpi-mimpi ya, terus bilang bahwa "Oh, produk kita hebat, gini gitu. Kamu mau lihat nggak fiturnya ini?" Oh, yang pragmatis itu akan coba kasih lihat gitu ya, tapi nggak bakal beli. Terus dia tanya, siapa yang udah pakai di Indonesia? Oh, belum ada, tapi produk kita ini hebat banget. Dia tetap nggak beli, gitu ya. Jadi mereka selalu pikir referensi, ya, siapa yang udah pakai, teruji atau enggak, gitu ya. Mereknya kedengeran atau enggak? Kalau enggak jangan harap, ya. Nah, jadi kata Jeffrey Moore, karena startup itu banyak yang kecele, ya, nggak memahami bahwa segmentasi market itu beda sifatnya. Dia masuk ke early apa market itu udah senang duluan, bikin proyeksi-proyeksi bombastis untuk narik investor, tapi akhirnya nggak pernah kejadian, terus kena masuk jurang, terus bangkrut. Gitu ya. Jadi fenomena itu kalau nggak dipahami terus-menerus terjadi. Makanya banyak startup tuh bangkrut gitu ya, karena nggak bisa ngelewatin jurang itu. Nah, solusinya Jeffrey Moore gimana? Jadi solusinya Moore ya adalah, Bapak Ibu, kalau startup energinya kecil, ya, jangan nyerang majority market buta-butaan kayak gitu ya. Dan percuma juga bahwa early adopters atau innovators ini ya untuk supaya apa bisa menulari majority market. Mereka sifatnya sangat beda ya. Dan si early adopter sama apa innovators itu nggak peduli sama majority market. Mereka memang mau nyentrik sendiri gitu ya. Nggak peduli sama orang-orang pragmatis itu ya. Jadi bawa-bawa mereka bilang bahwa mereka udah pakai dan lain sebagainya. Nanti majority market bilang, itu siapa orang nyentrik itu ya? Dia main apa di industri kita? Nggak signifikan, nggak ada apa-apanya, kita tetap nggak mau beli gitu ya. Nah, jadi problemnya gitu. Sehingga Jeffrey Moore tuh bilang, kalau mau menembus ke majority market, kita harus punya, istilahnya dia adalah beachhead. Ya, jadi dia pakai apa ilustrasi-ilustrasi peperangan ya. Waktu tentara Amerika itu nyerang Jerman ya di Perang Dunia Kedua, itu ada film ya, Saving Private Ryan, kalau Bapak Ibu nonton ya, buatannya Steven Spielberg ya, yang main Tom Hanks gitu ya. Itu memperlihatkan bagaimana tentara Amerika itu menguasai pantai Normandy gitu ya. Jadi nyerang titik yang sangat kecil ya. Itu peristiwa penyerangan itu namanya D-Day ya. Jadi kalau kamu mau nyerang satu negara, kamu harus kuasain pantai yang sangat kecil dulu. Ya, kalau mau terjun ke situ aja dibombardir terus mati semua, ya udah jangan harap ya menguasai majority market gitu ya. Tapi kalau kamu punya pantainya itu, beachheadnya itu ya, kepala pantai itu yang kecil itu, terus kita konsentrasin seluruh kekuatan yang diterjunin apa buat nguasain pantai itu ya. Terus bangun basis dari situ ya. Bentengnya dari situ, nyerang negara itu masuknya dari pantai situ gitu ya. Nah, waktu perang dunia kedua itu di Day itu begitu tuh tekniknya mereka. Yang mati banyak banget waktu diterjunin. Kalau Bapak Ibu apa eh, nonton filmnya ya. Dan apa veteran-veteran perang dunia kedua itu selalu masih trauma ya. Ada yang nggak kuat nonton film Steven Spielberg itu langsung keluar gitu ya, karena kebayang lagi dibombardir di pantai Normandy itu ya. Nah, tapi perang dunia kedua untungnya bukan Hitler yang menang ya. Jadi ini adalah cerita kemenangannya masuk ke pasar majority market ya. Tapi caranya pakai D-Day analogi ini adalah ada target apa target serangan itu sangat jelas dan sangat fokus ya. Karena apa startup itu kan nggak punya energi yang sangat besar ya, dia terbatas. Dia kalau perusahaan besar kan kena innovators dilema, nggak bisa. Jadi strateginya ini apa? Jeffrey Moore adalah mengumpulkan energi yang kecil itu tapi fokus di titik yang kecil, hajar di situ ya. Nanti kalau segmen market itu masuk, terus dia punya teman-teman industri itu ada di majority market ya. Nanti referensi itu jalan. Nanti bisa bilang, oh di Indonesia ada loh ini yang paling besar yang udah pakai gitu ya. Terus dia puas sama after sales, teknologinya stabil dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa menular di kolam yang cukup kecil itu gitu ya. Misalnya ya Apple itu ya, komputer Apple itu secara
tradisi ya, dipakai sama orang-orang desain. Karena dari awal marketingnya Steve Jobs itu ya adalah ini kita bukan jualan komputer, kita jualan kreativitas ya, dan ini adalah mesin kreativitas ya. Sehingga siapa yang pakai komputer Apple, mereka tuh orang-orang kreatif industri gitu ya. Mereka punya standar keindahan yang lebih tinggi ya daripada engineer elektro yang cuma pakai merek-merek non Apple gitu misalnya ya. Nah, jadi Apple itu penggunanya tidak sebanyak yang lain ya, tapi masuk ke segmen pasar yang khusus terus jadi sukses di situ. Ya itu metode menembus pasar itu tuh yang fokus pada pasar yang cukup sempit ya, tapi lama-lama sekarang yang pakai Apple karena bergengsi bukan cuma orang desain, ya orang-orang yang pingin tampilnya juga kita ini creative thinkers loh. Ya, nah itu pakainya Apple juga. Gitu. Jadi branding itu berhasil dan terus jualan berhasil juga ya. Nah, tapi terutama ya katanya si Jeffrey Moore ya, caranya jualan ke segmen pasar yang kecil itu adalah harus memperhatikan si customer. Jangan perhatiin produk kita doang ya, terus jadi narsis ya bahwa kalau kita buat produknya orang bakal beli. Nggak bisa gitu. Ya, kata Jeffrey Moore, yang terjadi adalah si customer ini, target customer kita itu kita harus bisa jelas bayangin ya. Lalu dia punya problem yang sangat besar ya. Orang-orang desain itu butuh alat yang mudah dan mungkin orang desain cenderung gaptek gitu ya. Dia mau pakai komputer yang dia nggak usah ngoprek, nggak usah install ini itu gitu ya, nggak usah colok ini itu yang lain buat tambah-tambah. Makanya komputer Apple agak sulit dicolok sama yang lain gitu ya. Pokoknya dari awal sampai akhir dia tinggal pakai, disediain warna-warnanya indah dan khusus memenuhi kebutuhan orang-orang desain. Ya, jadi makanya harus ada compelling reason to buy ya. Kenapa target segmen itu punya headache ya, punya pain point istilahnya, punya apa titik sakit yang butuh solusi gitu ya. Jangan suruh saya ngoprek lah pakai komputer itu gitu ya. Saya energinya habis, saya maunya ngedesain gitu misalnya. Dan kalau dia ya disodorin barang yang memang menyelesaikan problemnya dia, compelling reason to buy-nya tinggi ya dia mau bayar harganya gitu ya. Jadi compelling reason to buy ini ada segmen pasar tertentu yang bisa dibayangkan yang punya pain point yang benar-benar diselesaikan oleh produk baru startup yang apa teknologi disruptif yang baru yang mau masuk pasar itu. Jadi membayangkan target customer dan compelling reason to buy ini satu strategi utama di dalam pemikiran Jeffrey Moore. Nggak bisa ya kita cuma punya produk bagus terus kita merasa pasar harus menerima. Nggak pernah bisa begitu. Nah, karena majority market itu nggak suka ngoprek, dia nggak mau dikasih produk setengah jadi terus suruh dia ngoprek sendiri. Nggak mau. Kalau innovator sama early adopters mau. Majority market nggak mau. Kita harus jualan whole product. Ya. Bukan jualan hardware doang, jualan softwarenya sekalian gitu ya. Terus jangan suruh saya harus nambah ini, nambah itu sendiri. Jangan suruh gitu. Whole product, semua gitu ya. Semua yang sampai bisa dipakai dengan cukup enak. Ya startup kan selalu bingung ya kalau semua seberapa semua gitu ya. Dana kita terbatas gitu ya. Orang kita aja terbatas sudah kerja siang malam gitu ya. Tapi whole product itu adalah minimum yang bisa dipakai cukup lengkap untuk semua. Gitu. Nah karena perusahaan startup yang kecil itu nggak bisa bikin whole product, dia kan baru mulai. Dia segmennya terbatas, keuntungannya kecil dan lain sebagainya. Dia harus berpartner dan harus punya apa aliansi ya untuk menghasilkan whole product ini. Kalau nggak bisa ya karena majority market sifatnya beda ya, terus nggak bisa tembus-tembus gitu ya. Terus dia perlu perhatiin di pantai itu udah ada yang menduduki atau belum ya. Jadi kompetisi ada nggak? Kalau kompetisi ada, menyelesaikan problem si target customer kita dengan harga lebih murah, kita susah masuk ke pantai itu. Jadi sebenarnya 9 strategi ini berhubungan, tapi 4 yang paling atas ini mungkin yang cukup sentral ya. Karena menentukan kalau kita nggak bisa bayangin target customer dengan benar ya, terus dia nggak punya compelling reason to buy, udah jangan mikirin yang lain-lain. Nggak bakal bisa tembus ke majority market. Terus orang itu, startup itu akan berharap, proyeksi, ya bakar uang, akhirnya bangkrut. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu ya ada apresiasi sedikit ya terhadap teorinya Jeffrey Moore sehingga nanti kalau berdebatnya bisa beneran seru juga ya. Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar sebelum kita lanjut? Aman ya?
paham ya semua ya Bapak Ibu? Aman kah? Oke, kalau gitu ya ada pertanyaan? Sorry, tadi ada yang bicara. Iya Pak, masih bisa ditangkap sih Pak. Oh, masih oke. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan nanti debatnya bisa seru ya karena nangkap teorinya bukan salah paham terhadap teorinya. Nah, teori yang kita bahas juga malam ini adalah soal Blue Ocean Strategy ya. Ini juga terkait dengan apa? Mendesain produk tertentu ya untuk menembus pasar ya. Jadi idenya adalah ada di dalam bukunya ini ya ada konsep tentang Blue Ocean sama Red Ocean ya. Ini saya berikan cuplikan mulai dari bab 2 ke belakangnya karena ada contoh-contoh kasus produknya ya di sini yang diberikan supaya Bapak Ibu bisa memahami. Di dalam teorinya itu penulis-penulisnya ini ada dua orang ya. Mereka bilang bahwa kalau di Red Ocean ya, kalau company itu bertarungnya di Lautan Merah, maka yang terjadi adalah semua banting-bantingan harga. Terus nggak ada yang bisa jual di harga premium, keuntungannya cukup baik ya. Yang ada adalah saling apa berdarah-berdarah sampai nanti banting-bantingan harga sampai yang lain mati. Ya, tapi artinya babak belur ya bisnis di Red Ocean gitu ya karena udah terlalu banyak pemainnya, terlalu kompetitif begitu ya. Terus akhirnya cuman apa berdarah-berdarah bertahan hidup aja tapi mati juga gitu ya. Nah, caranya keluar dari Red Ocean adalah kita harus menciptakan eh, produk baru ya, nggak mesti dengan teknologi baru ya, tapi penyajian produk itu sedemikian rupa ya sehingga ada space yang di-create ya keluar dari lautan merah itu ya ke dalam lautan yang kompetitornya lebih sedikit karena kita menawarkan produk itu dalam bentuk tertentu yang ada segmen pasarnya ya. Jadi kalau Jeffrey Moore itu dengan Crossing the Chasm itu bicara segmen pasar tapi dia concern soal lebih ke arah teknologi disruptif ya, teknologi yang bisa merubah pola kehidupan cukup banyak. Kalau yang Blue Ocean ini lebih mild ya, dia mau nggak terlalu canggih teknologinya juga masih bisa diterapin. Yang penting kita memikirkan produknya itu sebenarnya nilainya ada di mana. Terus kita mau fokus di nilai-nilai jual yang mana buat apa konsumen tertentu gitu ya. Nah di buku ini di halaman eh, ini halaman 53 ya. Ada gambar kerangka kerjanya ya. Bagaimana teori Blue Ocean itu berfungsi ya. Jadi kalau kita membayangkan satu produk ya, kita bisa memikirkan ya, menghapuskan faktor tertentu atau dikurangi ya. Biasanya yang kita hapuskan atau kurangi itu yang punya cost cukup besar ya, sehingga kita tuh bisa punya keuntungan margin ya. Tapi terus kita menciptakan ya faktor-faktor baru ya, atau meningkatkan faktor-faktor yang dianggap penting gitu misalnya ya. Nah jadi misalnya kalau Bapak Ibu mikir soal hotel gitu ya, hotel misalnya bisnis hotel ya, hotel itu kan kalau yang bintang 5 punya kolam renang lah, punya gym, terus makanannya buffet mewah, apa macam-macam gitu ya. Tapi orang kerja biasa ya kalau ke hotel, apa iya ya saya perlu kolam renang? Enggak, saya cuma perlu tidur gitu ya. Karena besok meeting kerja dan seterusnya, terus besok tidur lagi gitu ya. Jadi yang penting ya buat hotel itu ternyata misalnya buat segmen pasar tertentu itu yang penting ranjangnya enak. Ya, yang penting kamar tuh bersih. Ya, apakah breakfastnya harus buffet hebat? Nggak usah ya. Orang dikasih roti sama nasi goreng mungkin udah seneng ya. Yang penting dia tuh nggak usah susah-susah ke mana cari makanan gitu ya. Ada buat makan pagi ya. Ranjang enak, kamar bersih, nggak usah ada kolam renang itu biaya gitu ya. Nggak usah ada spa gitu ya misalnya. Pokoknya minimalis aja, lokasi bagus, harga murah. Ya karena kita kurangin semua fasilitas itu kok. Nah ada tuh hotel-hotel yang bertarungnya modelnya kayak gitu ya. Dan di zaman sekarang ada yang lebih ekstrim ya bertarungnya misalnya hotel yang bentuknya kapsul ya. Itu niru-niru kayak di Jepang banyak ya.
pokoknya punya tempat tidur aja. Nah, cuman itu biasanya sih kelemahannya tempat tidurnya nggak enak ya. Itu buat campers biasanya ya, pakai bunk bed gitu ya. Tapi buat backpackers itu sorga gitu ya, karena bisa apa backpacking ke negara tertentu, terus yang penting siang dia keliling kota gitu ya. Ya malam tidur kapsul sebentar ya udahlah nggak apa-apa ngumpulin tenaga gitu misalnya ya. Cuman buat kebanyakan apa yang bisnis dan lain sebagainya itu nggak cukup sih. Tapi buat backpackers itu sorga gitu ya karena murah begitu misalnya, ya. Nah, jadi kalau keluar dari pertarungan hotel-hotel yang normal ya masuk ke dalam inovasi-inovasi yang semacam itu ya terus punya konsepsi yang mana sih yang penting gitu ya. Itu aja yang kita pertahanin. Kita buat kualitas ranjangnya itu apa king coil atau apa ya atau ranjang apa bintang 5 ya, tapi yang lain-lain kita buang aja yang orang tuh nggak butuh gitu ya, cuman makan biaya gitu. Nah, sehingga dengan demikian produk itu punya ciri khas tertentu ya yang beda dari produk-produk sejenisnya. Terus dia punya margin lebih ya karena ada kos-kos yang nggak penting dia buang, jadi keuntungan dia bisa lebih banyak. Terus dia masuk ke dalam lautan yang lebih biru, nggak usah bersaing banting-bantingan harga di produk sejenis gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang jadi klasik juga karena muncul di buku ini ya. Misalnya ya, yang apa? Contoh yang sering dibilang itu Southwest Airlines ya. Ini adalah budget airlinesnya Amerika nih. Ya, Southwest ini terkenal ya di dia waktu mulai ya, dia cuma melayani trayek tertentu aja dan dia punya penerbangan yang lebih sering ya antara kota-kota besar tertentu aja. Biasanya kalau airlines yang udah mapan, yang udah besar, ya udah banting-bantingan harga ya, berusaha semua kota ada gitu ya jaring-jaringnya dan lain sebagainya. Tapi kan itu makan biaya semua, terus dia terbangnya schedule-nya lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau Southwest ya, dia eh, konektivitasnya ke kota-kota rendah, tapi layanannya ramah ya. Terus kecepatan ya, lebih sering penerbangannya ya. Terus oh ini yang lebih sering penerbangannya dia lebih tinggi dari yang lain ya. Eh, Kecepatannya juga bagus gitu ya. Terus yang lain-lain dia nggak usah ada aja. Nggak usah ada makanan, nggak usah ada ruang santai, nggak usah ada pilihan kelas tempat duduk, semua sama aja gitu misalnya. Jadi dia pilih strategi gitu ya. Karena kalau ada pilihan tempat duduk aja misalnya ya, ada kelas bisnis sama kelas ekonomi. Kelas bisnis itu kan jaraknya lebih jauh-jauh ya, karena buat kaki pebisnis dan sebagainya yang butuh kemewahan gitu ya. Memang sih dia jual harga yang lebih mahal ya buat bisnis kelas. Tapi daripada bisnis kelas itu kosong-kosong ya, terus makan tempat, udah jadiin satu kelas aja gitu ya, yang itu nggak usah aja gitu. Nah, jadi dengan cara memikirkan values dari produk ya, terus ngurangin ya, terus mau meningkatkan ya atau create ya value-value lain yang penting untuk segmen pasar tertentu, tiba-tiba produknya jadi mencolok beda. Ya, terus dia bersaing di segmen pasar yang langsung beda jauh gitu. Misalnya ya daripada Red Ocean yang udah banting-bantingan harga terus berdarah-darah gitu misalnya ya. Nah, terus ada contoh lain nih yang cukup terkenal juga ya. Ini ada di halaman di gambar 27 ya, halaman di buku versi bahasa Indonesia ini halaman 67 ya. Kalau Bapak Ibu baca buku bahasa Inggris aslinya halamannya sih berbeda. Ini sirkus ya, Cirque du Soleil. Nah, Cirque du Soleil ini ya punya ciri khas ya. Dia beda sama sirkus-sirkus tradisional yang lain. Karena sirkus tradisional ya biasanya punya tema binatang-binatang buas gitu ya. Nah, itu tuh makan biaya ya, binatang buas susah ya, harus butuh perawatan dan lain sebagainya. Jadi pertunjukan binatang ini sirkus apa Cirque du Soleil ini nggak mau ya. Terus ada apa eh, jumlah arena pertunjukan yang banyak ya, karena ada atraksi binatang lah, ada yang apa gelantungan di langit-langit lah apa gitu ya. Nah, terus udah apa klasik kayak gitu harus piara binatang, harus ada pawangnya dan lain sebagainya. Harganya murah ya karena sirkus itu kayak pasar malam gitu ya. Hiburan murah gitu ya, susah dijual yang terlalu tinggi. Nah, Cirque du Soleil mau keluar ya dari yang semacam itu, dia create nilai-nilai yang baru. Misalnya Cirque du Soleil itu selalu punya tema ya, misalnya tema musim dingin ya.
Terus dia itu selalu temanya itu kayak opera ya. Kalau orang nonton opera itu ya atau orkestra gitu ya, musical itu tuh lebih elit ya. Orang yang datang ke situ pakai jas gitu ya, misalnya harus pakai gaun gitu ya. Nggak bisa ya pakai jeans gitu aja. Oh kita mau nonton macan gitu ya. Nggak, bukan level di situ ya. Jadi suasana menonton yang dijual ya. Terus ada musik dan tarian ya. Jadi lebih ke arah musical ya daripada piara binatang ruwet ya. Musical itu orang ada juga ya yang menghargai karena ada tradisi orkestra dan lain sebagainya ya. Terus karena itu premium dijualnya harganya lebih tinggi gitu ya. Jadi di dalam banyak sisi dia untung. Terus dia nggak ada saingan, nggak ada yang modelnya kayak gitu ya. Jadi dia aman di Blue Ocean gitu. Nah jadi kalau berhasil ya terus keluar dari Red Ocean bisa ada keuntungannya cukup besar karena cost center ya layanan-layanan yang harganya mahal itu bisa ditekan ya. Tapi justru ada nilai-nilai baru ya yang dijual itu justru punya penghargaan yang lebih tinggi gitu ya. Nah jadi dengan demikian tanpa teknologi canggih pun bisa keluar ya. Yang penting kita mikirin produknya itu seperti apa ya. Eh, itu mirip ya dengan Crossing the Chasm karena memikirkan target segmen pasarnya itu tertentu. Jadi punya profil ya segmen pasar yang ini butuhnya apa ya. Nilai apa yang penting buat segmen pasar yang semacam itu ya. Terus berusaha surfing ke sana. Ya, terus dengan demikian karena servisnya itu punya nilai yang lebih kreatif ya, beda dari yang lain-lain ya, ada pembedanya yang khas itu dia nilai jualnya bisa lebih tinggi. Nah misalnya kalau soal EV ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pikir ya, kan mobil bukan teknologi baru ya, mobil bensin itu kan udah lama dari dulu ya. Kalau EV itu cuman sekedar ya bisa jalan juga sih gitu. Ya lebih murah lah katanya ya pakai listrik dibanding di bensin gitu ya. Kalau cuman di situ nilai gedornya seberapa ya ke majority market. Apalagi majority market tuh pragmatis ya kalau kita mau berpikir pakai teori crossing the chasm ya. Majority market itu kan berpikirnya saya jarak tempuhnya berapa banyak ya. Saya ngecharge seberapa rumit ya. Ini kalau nggak reliable saya nggak mau ya. Terus merek apa ya? Apa merek-merek dari China itu bagus gitu ya? Merek Korea itu kali lebih bagus ya, tapi juga segelintir doang yang ada di jalanan gitu ya. Tetangga saya masih males pakai misalnya. Terus saya beli yang mana gitu ya. Nah, begitu langsung referensi nggak ada, yang pragmatis itu nggak mau beli gitu ya. Nah, terus dari segi apa Blue Ocean gitu ya, apa benar ada nilai-nilai tambahan gitu ya? Nah, mungkin ada ya, tapi perlu dieksplorasi ya. Misalnya ya, di salah satu video EV itu ya yang saya kurasi di Learn ya. Misalnya ada cerita ya, Tesla itu di awal ya, dia kan ciri-ciri EV ya itu adalah mobilnya kayak komputer dikasih roda sebenarnya ya. Jadi ada software yang cukup masif ya, mengontrol sana sini gitu ya. Eh, terus misalnya ada cerita Tesla itu pertama-tama remnya kurang itu bagus ya, kok berhentinya nggak bisa pakem gitu ya. Nah, terus si Tesla itu mengoreksi mekanik remnya itu pakai download software gitu aja dari udara gitu ya. Jadi nggak usah ke bengkel. Bayangin ya, mobil klasik nggak ada yang bisa gitu. Kalau ada apa-apa ya ke bengkel dong gitu ya. Ini nggak usah. Ya ada update software baru, total beres ya. Sehingga dunia otomotif itu kaget ya, bisa ya ada fitur kayak gitu. Dan itu nggak bisa tuh pakai teknologi lama ya. Nah, tapi fitur-fitur yang kayak gitu dieksplorasi terus jadi punya nilai menghasilkan disrupsi ya. Terus lama-lama bisa menguasai majority market karena majority market ada beachhead segmen pasar tertentu yang khusus butuh yang kayak gituan karena itu adalah pain point-nya dia. Nah, apakah bisa ya crossing the chasm itu masuk ya? Atau kalau kita mikir Blue Ocean ya kita mikir gimana mendiferensiasi dari merek-merek yang udah raja jalanan dari dulu gitu misalnya ya. Sehingga bisa keluar ya dari persaingan yang berdarah-darah itu. Nah, kayak gitu tuh teorinya ya. Jadi ada kemiripan ya, tapi berfungsinya beda ya Crossing the Chasm sama Blue Ocean ya. Kalau Crossing the Chasm itu memperhatikan ada jurang tertentu yang spesifik antara early market sama majority market. Kalau Blue Ocean
berusaha menjauh ya dari produk-produk yang menguasai pasar ya, terus berusaha create nilai-nilai tertentu yang punya nilai jual dengan cara cutting cost di hal-hal yang bisa jadi nggak bernilai ya untuk segmen pasar tertentu gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Bisa dipahami teorinya? Bapak Ibu ingat taksi mana yang jadi raja jalanan kalau di Indonesia sebelum ada ojol? Bluebird, Pak. Bluebird ya. Sampai sekarang juga masih sih ya kalau bicara taksi itu tetap raja jalanan sih. Kenapa ya Bluebird itu di zaman pertaksian tradisional itu bisa jadi raja jalanan? Servis apa yang dia jual sehingga jadi premium dia? Kan taksi banyak ya. Kenapa orang percaya sama Bluebird? Kenyamanan dan keamanan, Pak. Iya, keamanan. Mereka create keamanan dan kenyamanan itu gimana Pak caranya Pak? Bisa memastikan jika barang ketinggalan gitu. Terus Iya. Tapi eh, kenapa taksi yang lain nggak bisa ya? Terus Bluebird tuh maju sendirian, bisa tuh dia meng-create itu gitu. Kenapa yang lain nggak bisa? Jadi yang banyak orang nggak tahu ya, di belakang bisa menghasilkan servis yang kayak gitu, itu ada community apa pembinaan komunitas drivernya tuh di Bluebird. Ya terus mereka ada sistem apa KPI-nya ya. Kalau sampai ada orang yang ketinggalan barang terus hilang ya, terus komplain ya, telepon ke Bluebird ya, terus barangnya itu nggak ketemu ya, itu bisa langsung dipecat tuh sopirnya. Ya jadi mereka punya ya manajemennya di dalam itu ya yang dimana jalanin mesinnya itu sampai menghasilkan nilai yang kayak gitu. Kalau taksi lain yang cuma kejar setoran ini itu nggak bisa tuh. Jadi sebenarnya di belakangnya banyak apa pembinaan komunitas ya. Terus drivernya ya dikasih ini ya keamanan ya. Maksudnya dia itu nggak harus sampai harus nombok banyak kalau dia nggak dapat penumpang gitu ya. Sedangkan taksi lain kan pada kejar-kejar setoran semua ya, jadi tipu-tipu kadang-kadang ya apa tamunya diajak muter-muter ya. Bluebird kalau sampai dikomplain bisa dipecat ya. Terus dia dikasih keamanan ya, ngisi bensin ya di pool gitu ya. Dia cuma perlu kerja 20 hari, ada cutinya tertentu gitu ya, dia bisa kerjain yang lain ya. Terus ada keamanan-keamanan standar yang nggak tahu-tahu dia nombok parah karena dia cicil mobil taksinya, terus dia nggak bisa tutup cicilannya, dia terus kejar setoran setiap hari ya dari pagi sampai malam. Nah, kalau taksi yang di apa dikelolanya kayak gitu nggak bisa ya menyajikan layanan-layanan kayak Bluebird ya. Terus Bluebird itu zaman dulu belum ada ojol ya, dia udah punya GPS di setiap mobilnya ada, sehingga kalau ditelepon kantornya dalam 15 menit datang. Karena dengan sistem GPS mereka walaupun radio zaman dulu gitu ya, dia bisa ya ngontak mobil terdekat karena setiap mobilnya ketahuan posisinya ya, terus jemput tepat waktu dalam 15 menit udah sampai gitu ya. Jadi praktis sebenarnya mereka tuh udah beroperasi kayak Grab sama Uber, cuman tanpa aplikasi. Ya, pakai sistem GPS jaringan yang lebih kuno gitu ya. Nah, terus tiba-tiba begitu ada Grab, Uber dan sebagainya ya, Gojek ya, eh, apa kenyamanan yang semacam itu, kecepatan ya, lokalisasi gitu ya, terus bisa jemput dengan cepat dan lain sebagainya, keamanan juga ya relatively gitu ya, itu tiba-tiba muncul, semua orang bisa main yang sama ya, sehingga Bluebird bukan pemain satu-satunya lagi. Terus abis itu si Gojek itu munculnya dari bawah karena yang digerus dulu adalah ojek klasik ya. Eh, karena ojek sangat banyak, terus penetrasinya sangat luas, dan terutama traffic Jakarta di kemacetan ojek klasik itu yang paling ampuh gitu ya. Begitu ada ojek online, dia berkali-kali lipat lebih efektif, terus semua orang masuk ke situ gitu ya.
Nah, zaman sekarang sih Bluebird mainnya sama Gokar ya. Terus Bluebird punya aplikasi Bluebird sendiri ya, main di Android juga. Jadi dengan kata lain sederajat lah sama ini ya, sama semua ojol yang lain. Tinggal orang itu menghargai tradisi premiumnya Bluebird nggak gitu ya. Terus karena dia udah customer lama, misalnya kalau dia masih butuh ke apa kenyamanan, sopan santun yang tradisi klasik dia panggil Bluebird. Karena sama-sama sih bisa dari apps juga sih gitu ya. Terus kalau enggak mau lebih merakyat, lebih biasa aja gitu ya, dia panggil Grab ya atau Uber atau apa gitu ya atau Gojek gitu ya. Jadi sekarang tiba-tiba jadi Red Ocean tuh tadi Bluebird di Blue Ocean sendirian gitu ya. Terus ada teknologi disruptif. Nah, si teknologi disruptifnya Gojek itu masuk dari pasar segmen tertentu ya, segmen ojek. Ya, habis itu berkembang ke Gokar, ke GoFood dan lain sebagainya ya. Jadi habis penetrasi beachhead-nya, terus dia bisa menular ke segmen-segmen pasar lainnya. Tapi dia harus punya beachhead itu yang cukup kecil, cukup fokus ya, menghasilkan income yang cukup ya supaya dia nggak bakar uang dulu, terus dia bergulir ke yang lain-lain. Jadi sih tampaknya sih kayak Gojek gitu tetap main crossing the chasm ya, jangan-jangan gitu ya. Betapa beraninya ya grup 4 bilang crossing the chasm udah ketinggalan zaman gitu ya. Tapi coba Bapak Ibu pikir ya, apa benar begitu ya klaimnya ya, apa bisa dibantah atau enggak, terus teori-teori itu masih seberapa relevan ya. Terus jangan lupa dengerin Jeffrey Moore-nya sendiri ya di podcast supaya bisa menang debatnya ya kalau Bapak Ibu persiapan. Kita sampai di sini malam ini. Udah mau habis waktu kita. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita berpisah? Kalau nggak ada kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.